Sebagai partai pendukung koalisi dengan perolehan suara Pilpres terbanyak yang turut mengantarkan kemenangan Prabowo Gibran, Partai Golkar ya tentu saja punya bargaining yang sangat kuat loh dalam proses penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Posisi ketua umum partai menjadi sangat krusial dalam berpengaruh. Disinilah letak betapa seorang ketua umum menentukan masa depan kader, termasuk bisa menjadi menteri atau enggak jadi apa-apa. Nah, salah satu jabatan kursi ketua umum yang diincar dan dimaui oleh keluarga Jokowi tentu saja Partai Golkar. Bukan juga. Ya itu tadi jawabannya sama. Kan ke depan. Biar senior saja atau orang yang lebih berpengalaman. Salah satu jabatan kursi ketua umum yang diincar atau dimau oleh keluarga Jokowi tentu saja Partai Golkar. Mengapa begitu? Ya dilihat dari hasil Pilpres dan pemilu, Golkar mampu menunjukkan kerja politik yang luar biasa. Walaupun tak memiliki kader sebagai capres maupun cawapres, namun suara Golkar mampu loh memepet perolehan suara PDIP. Bahkan banyak yang memprediksi nih, jumlah kursi Golkar itu akan lebih banyak dibandingkan PDIP. Nah, capaian inilah yang bikin ngiler Jokowi, sehingga mendorong Gibran untuk turun gelanggang, memperebutkan kursi kandidat ketua umum itu. Nah, memang sih pada wartawan loh Mas Gibran, wali kota Solo itu ngaku masih banyak yang senior dan punya pengalaman. Tapi kan Gibran nggak bilang jika dirinya tidak mau ke Golkar. Emang Gibran bilang? Enggak. Kan syarat untuk menjadi ketua umum Golkar itu harus loh menjabat di DPP 5 tahun minimal. Memangnya Gibran siapa? Jangankan pengurus Golkar loh, punya KTA saja nggak punya. Wong KTA PDIP saja itu belum dibalikin kok. Ya, mesti ninggalin partai, KTA-nya ora dibalik itu yang Golkar memang bakal ngadakan musyawarah nasional besok nih di bulan Desember, dan ajang Munas itu yang jadi momentum pergantian ketua umum. Posisi sebagai ketua umum loh mempunyai peran strategis, termasuk memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Jokowi sendiri sebelumnya disebut-sebut bakal lock in ke Golkar. Nah, pernah ngaku merasa nyaman dengan Golkar, pakai dasi yang kuning, kayak Om Ben nih pakai kaos kuning. Dan sudah seberapa elit menyebut Golkar bakal jadi pelabuhan terakhir presiden. Nah, jadi mau Gibran atau Jokowi yang merebut posisi ketua umum, dilihat dari posisi sekarang. Jelas nih, Gibran yang berpeluang besar. Namun nama bapak dan anak itu sebenarnya mengganggu soliditas internal partai ini. Memang nama Jokowi secara resmi loh belum masuk dalam bursa ketua umum, tetapi ancang-ancang sudah terlihat jelas kok. Saat ini nama-nama yang masuk bursa ketua umum Golkar ada Bambang Susatyo, atau yang sering dipanggil dengan Bamsud. Sekarang ketua MPR nih, terus kemudian Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Jokowi belum kader Golkar, namun demikian kans terpilihnya Jokowi lebih kuat. Lantaran kenaikan suara Partai Golkar dalam pemilu 2024 ini tidak bisa dipungkiri karena faktor Jokowi efek. Dengan kenyataan seperti itu, siapa bisa menghadang Jokowi? Kita tahu persis saat masa kampanye kemarin ya. Dalam iklan kampanye Golkar selalu menyertakan sosok Jokowi. Bahkan Golkar mengklaim keberhasilan kerja Jokowi terutama di bidang ekonomi adalah keberhasilan Golkar. Jokowi berikan cuma-cuma iklan pemilu. Dan sekarang saatnya minta balas jasa kursi ketua umum. Nah loh, tidak ada makan siang yang gratis ini. Apa kita bisa melihat nih
3 menteri Jokowi yang katanya kandidat ketua umum bersaing dengan Jokowi. Nah, kenapa nama Gibran tiba-tiba masuk jadi kandidat ketua umum? Adalah M. Kodri, Direktur Indobarometer, yang menyebut bila Gibran salah satu kandidat potensial yang akan jadi ketua umum Golkar. Nah, Pak Kodri bukan orang bodoh yang nggak tahu syarat ketua umum Golkar harus jadi pengurus DPP 5 tahun itu. Tapi bagi dia ya syarat-syarat itu hanya permainan saja. Lah wong syarat usia capres cawapres bisa diubah, apalagi hanya syarat ketua umum partai. Jadi muncullah nama Jokowi sebagai kandidat untuk membuka jalan memperlancar posisi Gibran jadi ketua umum. Jokowi menimbang betul bila dilatih jadi wakil presiden dan Gibran tak punya kekuatan politik, maka dia hanya akan dipermainkan oleh Om Bowo atau Pak Prabowo saja nih, dan Gerindra tentunya. Dengan perolehan suara Golkar yang signifikan, maka Prabowo tidak bakal melakukan tindakan semaunya sendiri, bakal menghargai dan berhati-hati. Guna mendapatkan posisi ketua umum itu tidak muncul tiba-tiba. Di kepala Jokowi semua sudah direncanakan dan diatur masuk ke dalam internal Partai Golkar, mengangkat kader potensial jadi menteri. Memakai sesuatu serba kuning, ya hanya biar Golkar terlena saja saat semuanya lancar tanpa kendala. Ditambah dukungan makin kuat justru putra sulungnya yang akhirnya disodorkan. Gibran sendiri meskipun belum berpengalaman dalam kiprah di partai politik, tetapi atas dasar perintah dari bapaknya ya, maka ia tidak mungkin loh akan menolak. Karena akan semakin mematangkan karir politik sebelum mengincar kursi presiden pada 2029. Kita semua tahu, saat maju sebagai pendamping Pak Prabowo, sejatinya Gibran sempat ragu dan merasa tidak mampu. Tetapi karena sudah diperintahkan bapaknya ia maju dengan berbagai dukungan yang memuluskan langkahnya. Sejatinya Pak Jokowi sudah menyiapkan anak-anaknya untuk menguasai panggung politik 5 tahunan ke depan. Gibran, Kaisang akan menjadi corong dan kaki Jokowi untuk merajai politik di tanah air. Jadi meskipun Jokowi tidak akan tampil secara langsung dalam goncah politik ini, tetapi ia lebih berada di belakang layar. Dan wayang-wayangnya ya anak-anaknya ini. Negara ini bakal diatur dan dikendalikan penuh oleh Jokowi. Secara konstitusi, Jokowi tidak bisa lanjut 3 periode. Tetapi sungguhnya ya anak-anaknya yang akan melanjutkan ke periode berikutnya. Fakta ini loh mempertontonkan apakah kita masih bisa menyebut diri sebagai negara demokrasi. Bila kita coba pikir agak serius, mengapa? Partai-partai seperti tidak berdaya, pasrah, mau saja loh diatur untuk itu. Tidakkah dengan majunya Gibran sebagai salah satu ketua umum Golkar membuat kita jadi berpikir, dulu yang membuat kita berharap Jokowi memajukan Indonesia. Mengapa faktanya sekarang jadi malah membuat negara ini terperosok makin dalam ke sistem demokrasi? Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa lagi.